Selamat datang kembali teman-teman di channel Cahyani Nalar, channel yang membicarakan seputar filsafat dan hal-hal yang berbau pemikiran. Kali ini saya ingin sharing saja dengan Guru Gumbul yang sepertinya sedang menggebu-gebu pada yang ilmiah atau saintifik. Saya mau mengatakan bahwa ilmiah atau saintifik dalam arti sebagaimana dunia akademis saat ini bukanlah teori segala sesuatu. Bukan teori palu gada yang bisa dipakai untuk membaca apapun, untuk mengoreksi apapun. Bagaimana maksudnya? Mari kita bicarakan. Hari-hari ini ada kecenderungan kalau sudah dibilang berdasar kajian ilmiah, sepertinya sudah benar. Sebaliknya, kalau dibilang tidak ilmiah itu sudah dianggap selesai salah, tidak berlaku. Jadi kata kunci ilmiah ini sangat kuat hari ini. Atau sudah dianggap semacam teori segala sesuatu ya, theory of everything ya, untuk menerima atau menolak jenis pengetahuan apapun. Dan sepertinya Guru Gumbul salah satu sosok yang punya kekaguman besar pada apa yang disebut ilmiah. Ilmiah dalam arti akademis ya, bukan dalam arti yang makna lebih luas. Ilmiah dalam arti ini ya empiris dan dapat diverifikasi, ya sebagaimana orang-orang kampus meyakini itu. Jadi rezim ilmiah ini berambisi untuk melahirkan teori segala sesuatu yang dapat diterapkan secara tak terbatas pada apapun, dimanapun dan kapanpun. Wah, ini sebuah ambisi yang luar biasa. Untuk tidak mengatakan terlalu berlebihan. Tetapi benarkah rezim ilmiah ini bisa mencapai itu? Atau jangan-jangan selalu ada kelemahan-kelemahan yang selalu membuat teori ilmiah ini tidak pernah sampai kepada visinya itu. Dan itu mungkin tidak disadari. Nah, untuk menjawab ini, sekaligus saya mau sharing dengan Mas Guru Gumbul, hasil bacaan saya terhadap buku Object Oriented Ontology, A New Theory of Everything, salah satu buku yang ditulis oleh Graham Harman. Buku yang menurut saya punya kritik sangat mendasar pada rezim ilmiah. Saya tidak tahu apakah Guru Gumbul ini sudah membaca buku ini ya, atau tidak. Tetapi dugaan saya sudah membaca karena saya yakin beliau ini wawasannya sangat luas. Dalam buku itu Graham Harman menceritakan atau menjelaskan bagaimana rezim ilmiah ini berusaha keras menemukan teori segala sesuatu. Bahkan itu dilakukan sejak abad ke-6 Masehi ya, kalau kita hitung ya sekitar 400 tahunan yang lalu lah. Itu misalnya dimulai dari Galileo Galilei yang mencoba membantah pandangan fisika kuno tentang adanya sejenis tubuh di angkasa yang bisa mengatur dunia semesta ini. Jadi orang-orang kuno itu punya keyakinan bahwa ada sosok di angkasa itu yang luar biasa yang bisa mengatur dunia ini. Dalam tradisi kuno, dalam tradisi Yunani kuno itu dikenal dengan nama Demiurgos. Jadi dia ini punya kekuatan bisa mengendalikan semesta ini. Sosok ini biasanya dianggap kekal, tidak lapuk dan tidak hancur. Ini yang dikritik oleh Galileo. Menurut dia, ya tidak ada itu sosok Demiurgus itu. Semua pengaturan semesta itu kembali kepada alam itu sendiri. Jadi gerak semesta ini tertata atau harmonis ya karena pada diri semesta ada hukum-hukum alam yang mengatur dirinya. Nah, keyakinan Galileo Galilei ini diwujudkan kemudian nanti oleh Newton yang disebut dengan teori gravitasi. Bahwa gravitasilah yang mengatur pergerakan materi-materi yang ada di semesta ini sehingga bisa bergerak secara harmoni. Lalu pada tahun 1860-an, ada sosok bernama James Maxwell berupaya lain dengan menyatukan elektrisitas dan magnetisme menjadi elektromagnetik yang kita kenal hari ini. Yang mana bergerak secara kecepatan cahaya. Temuan ini diyakini akan menjadi teori segala sesuatu yang dapat menjelaskan segalanya pada waktu itu. Tetapi rupanya pada awal abad ke-20 lahir teori kuantum yang juga berupaya memadukan berbagai fenomena yang kita kenal, misalnya ada panas, cahaya, gerak atomik. Nah, menurut teori ini berbagai fenomena di semesta ini bergerak dalam lompatan-lompatan yang berlainan, tidak dalam harmoni. Jadi tidak punya kepastian kira-kira. Jadi perubahan itu bukanlah suatu penambahan atau pengurangan yang bersifat kontinu yang berlangsung secara berkala. Melainkan perubahan terjadi dalam bentuk ketidakteraturan, acak. Lalu kemudian menjelang tahun 1970-an, 4 daya semesta berhasil didefinisikan oleh para fisikawan. Di antaranya ada gravitasi, elektromagnetik,
daya nuklir kuat dan daya nuklir lemah. Kemudian tahun 1979, Abdus Salam, ini fisikawan teoritis muslim yang beraliran Ahmadiyah, ya, bersama Stephen Weinberg menemukan daya elektrolemah. Sementara daya elektrokuat ini ditemukan baru pada tahun 1975 dengan sebutan kuantum chromodynamics. Di sini ada yang menarik, ya. Konon Abdus Salam dan Weinberg ini sampai pada temuan yang sama, tetapi sumber yang mereka gunakan itu berbeda. Abdus Salam ceritanya dapat ilham. Tapi memang sains itu mengenal konteks of invention, konteks penemuan, dan konteks of justification, konteks justifikasi. Yaitu bagaimana temuan itu dibuktikan melalui argumentasi maupun penelitian. Contoh lain misal begini, saat Newton kejatuhan apel, dia merasa ada daya yang menarik apel itu. Ini namanya konteks penemuan. Tetapi ketika Newton ini membuktikan gravitasi yang menarik apel itu ada, maka ini namanya konteks of justification. Konteks memperkuat atau memberi argumen kepada penemuan itu. Oke, kita lanjutkan bagaimana sains berusaha menemukan teori segala sesuatu, ya. Kemudian pada tahun 2012 ditemukan kuantum gravitasi, yaitu menjelaskan gravitasi dengan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Kemudian di awal abad ke-21 ini sedang diperdengungkan bahwa ada teori segala sesuatu yang baru, yang dikenal dengan string theory, teori senar. Teori ini sedang digadang-gadang juga menjadi kandidat bagi lahirnya teori segala sesuatu yang lebih otentik, yang bisa menjelaskan segalanya di dunia ini. Tapi saya tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Yang pasti mungkin para fisikawan teoritis sedang mengembangkan itu. Teori ini sejatinya sudah dikembangkan sejak 1984, yang mengatakan bahwa materi itu merupakan getaran senar satu dimensi yang berdistorsi melalui 10 dimensi. Wah, ini temuan yang luar biasa, ya, dibandingkan inovasinya Einstein yang hanya 4 dimensi. Tinggi, lebar, ruang, dan waktu. Ini bisa 10 dimensi. Entah apalagi pasca teori sinar ini, ya. Yang pasti pencarian sains akan terus berlangsung hingga ditemukan teori yang aplikasinya tidak terbatas atau teori segala sesuatu. Namun menurut Graham Harman, upaya pencarian teori segala sesuatu yang dilakukan rezim ilmiah ini adalah sesuatu yang hampir mustahil. Karena teori segala sesuatu yang aplikasinya tidak terbatas itu hanya ditemukan pada filsafat. Jadi bukan sains, ya. Itu kerangka pemikiran kira begitu. Ada beberapa kritik yang menurut Harman ini perlu kita berikan kepada rezim ilmiah ini. Setidaknya ada 4 kritik pada sains yang membuatnya menurut dia tidak mungkin menemukan teori segala sesuatu yang dicita-citakan itu. Nah, kelemahan-kelemahan ini berasal dari asumsi-asumsi yang dibuat oleh sains itu sendiri. Di mana asumsi ini menurut dia boleh dibilang keliru. Pertama, asumsi bahwa segala sesuatu yang eksis pasti fisik. Asumsi ini jelas membuat sains tidak berlaku di kawasan atau negara-negara yang religiositas masyarakatnya kuat. Para agamawan akan menolak itu. Aktor-aktor agama itu yang masih percaya pada Tuhan, jiwa, dan bahkan setan, pasti akan menyangkal postulat sains ini. Pandangan demikian dianggap sangat membatasi manusia yang enigmatis, yang penuh misteri, gitu. Nah, postulat ini membuat sains ya kemudian diolok-olok, ya, di kalangan para agamawan itu. Namun katakanlah para agamawan itu tidak rasional, ya, karena tidak bisa menjelaskan berdasarkan basis-basis argumen dan fakta-fakta ilmiah, sehingga argumennya oleh kita tidak ikuti misalnya. Mereka sesatlah, ya, tentang materi sebagai yang real dan non-real. Tetapi bagi Harman, bantahan ini masih tidak kuat karena ada hal yang tidak material tetapi itu real, ya, atau nyata. Contoh, persekutuan dagang VOC. Kita semua pernah mendengar lah, ya, nama itu. VOC ini tidak material, tetapi ini real, nyata. Bagaimana penjelasannya? Begini, kita hanya melihat peninggalan VOC baik di Asia maupun di Eropa, misalnya berupa bendera, pelabuhan-pelabuhan, atau benda-benda peninggalan lain. Ya. Tetapi peninggalan itu bukanlah VOC itu sendiri. Benda-benda yang sama sekali tidak mengacu kepada VOC. Jelas VOC bukan bendera, bukan pelabuhan, dan seterusnya. Artinya VOC adalah non-material, tetapi real. Maka asumsi pertama sains di sini menjadi tidak berlaku. Lalu kemudian yang kedua, asumsi yang kedua menyatakan bahwa segala sesuatu yang eksis pastilah mendasar dan sederhana.
Saya bisa membantah lagi soal VOC ini misalnya ya, bahwa memang VOC itu non material, tetapi lihatlah komponen-komponen VOC, mulai dari gedung, kapal, bendera, kemudian ya benda-benda lain lah ya yang dianggap peninggalan dari gerak perdagangan VOC ini. Artinya VOC itu eksis melalui perangkat-perangkat material itu semua. Dengan ini komponen material tetap menjadi penentu bagi eksistensi VOC. Alhasil, VOC itu adalah material dan nyata. Nah, untuk membantah ini, Harman meletakkan sains sebagai paham yang smallism, yang peduli pada hal-hal yang kecil ya. Yang punya pandangan bahwa ya sesuatu yang nyata itu dapat dipecah-pecah kira-kira hingga ke komponen-komponen yang paling kecil. Pandangan ini mengatakan bahwa entitas atau apapun yang muncul saat ini terjadi apabila komponen penyusunnya bisa bersatu. Misalnya yang kita sebut sebagai motor Vespa. Disebut motor Vespa karena rodanya, sadelnya, mesinnya, lampunya, dan semua bagian-bagian yang berkaitan dengan Vespa ini bersatu atau dirakit. Ya. Kalau tidak dirakit tentu saja itu tidak akan disebut motor Vespa. Jadi bagian-bagian yang terkumpul ini membentuk keseluruhan, itulah yang membuat Vespa itu real. Jadi karena itu Vespa ini berarti bergantung keberadaannya kepada ketersambungan bagian-bagian tadi. Tetapi keyakinan ini menyisihkan problem menurut Harman. Pasalnya ada hal yang komponennya tidak bersatu, tetapi entitas itu tetap real. Misalnya motor Vespa tadi, bannya kita ganti motor lain. Spionnya kita ganti, ya, lampunya kita ganti juga dengan lampu yang lain. Meskipun bagian-bagian itu diganti, tetapi akan tetap ya disebut sebagai motor Vespa pada titik tertentu ya, kecuali semuanya sudah berubah ya. Berarti komponen itu tidak menentukan eksistensi suatu entitas. Karena itu objek tidak hanya berkaitan dengan komponen yang menyusunnya, tetapi juga berkaitan erat dengan imaji yang itu ternyata imaterial tentang sesuatu itu. Lalu kemudian asumsi yang ketiga yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang eksis pastilah real, itu kata sains. Asumsi ini tidak bisa diterapkan pada sastra, pada kisah-kisah fiksi, baik berupa novel, cerpen, maupun film. Asumsi ini tidak akan dapat menganalisis fiksi heroik macam Sherlock Holmes, Star Wars, The Dictator, ya, dan seterusnya lah ya. Karena semua yang ada di fiksi itu, baik lokasi maupun karakter yang ada di dalamnya, tidak real. Sementara itu, fiksi telah menjadi suatu pengalaman sehari-hari yang dihayati oleh manusia. Artinya, jika asumsi sains yang ketiga ini dipaksakan, maka manusia akan menghilangkan separuh kehidupannya. Dan ini kayaknya agak aneh juga. Lalu kemudian asumsi yang keempat, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang eksis pasti dapat dinyatakan dalam bahasa yang akurat atau ketat. Asumsi ini mungkin tidak akan mengalami persoalan pada kasus-kasus yang menyatakan informasi sesuatu itu secara langsung. Misalnya Presiden Indonesia adalah Jokowi, ini langsung, nggak ada soal. Tetapi tidak semua hal real itu dapat menyatakan diri secara langsung. Misalnya tentang rasa makanan, minuman, kopi, atau rasa bercinta. Bahasa literal tidak akan pernah mampu secara sempurna mengkodekan atau membahasakan semua aneka rasa yang kita rasakan tadi itu dengan bahasa yang ketat. Upaya meliteralkan segala sesuatu akan tampak seperti oversimplifikasi, penyederhanaan yang luar biasa. Karena hakikinya objek tidak pernah sebagai seikat makna yang tunggal. Ya. Karena itu alternatif lain yang mungkin dilakukan adalah melalui penyampaian metafora-metafora. Di mana melalui metafora ini selalu dapat dinyatakan secara tidak langsung. Bahkan sekalipun sesuatu itu sangat subtil, tersembunyi, wingit gitu kan, masih bisa dinyatakan ke dalam bahasa-bahasa yang metafor. Ya. Jadi bahkan hidup kita ini adalah penuh dengan metafor-metafor dalam keseharian. Nah, itulah beberapa kritik yang menurut saya selama ini sains belum bisa memberikan jawaban yang bisa kita jadikan pijakan. Tetapi barangkali Guru Gembul punya jawaban yang bisa disampaikan terkait beberapa kritik Graham Harman ini. Baik teman-teman, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait kritik kepada rezim ilmiah yang mencoba berupaya menemukan teori segala sesuatu. Jadi saya masih berada pada pandangan saya bahwa ilmiah itu ya hanya salah satu cara untuk sampai kepada pengetahuan. Bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan
dan diterapkan kepada segala sesuatu. Artinya, masih ada cara-cara yang lain yang bisa kita gunakan untuk sampai kepada kebenaran.